Aku adalah Zahra. Namaku Zahra, mahasiswi semester 5 jurusan Ekonomi Syariah. Di kampus, aku dikenal sebagai Zahra yang berhijab rapi, Zahra yang selalu duduk di barisan depan, Zahra yang jarang bicara kecuali saat presentasi atau bertanya soal materi kuliah. Aku punya citra itu, citra mahasiswi baik-baik, calon sarjana yang akan membanggakan keluarga. Orang tuaku selalu bilang begitu. Keluargaku sederhana. Ayahku, Pak Danu, baru saja pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri rendahan. Uang pensiunnya pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar tagihan bulanan. Ibuku, Ibu Fatimah, adalah ibu rumah tangga sejati, fokus mengurus rumah dan kami anak-anaknya. Adikku, Fikri, masih SMP. Dia butuh banyak buku, seragam baru, dan kadang-kadang uang saku lebih untuk kegiatan sekolah. Aku tahu orang tuaku berusaha keras, tapi aku juga tahu mereka sering kesulitan. Aku melihat bagaimana Ibu Fatimah sering menghela napas panjang saat melihat daftar belanjaan, atau bagaimana Ayah Danu sering memijat pelipisnya setelah menerima tagihan listrik. Aku sendiri punya banyak kebutuhan. Buku-buku kuliahku tidak murah. Biaya kos, meskipun tidak terlalu besar, tetap saja menguras kantong. Teman-temanku di kampus, kebanyakan dari keluarga berada. Mereka punya ponsel terbaru, tas bermerek, sering nongkrong di kafe-kafe mahal, dan bisa membeli apa saja yang mereka inginkan tanpa berpikir dua kali. Aku sering iri. Bukan iri yang jahat, hanya keinginan untuk bisa seperti mereka. Ingin bisa membeli buku tanpa harus menunda. Ingin bisa punya ponsel yang tidak lemot, ingin bisa sesekali mentraktir adikku es krim. Aku ingin membantu orang tua, meringankan beban mereka, dan juga punya sedikit kemewahan untuk diriku sendiri. Aku sering berenung di malam hari. Bagaimana cara mendapatkan uang tambahan? Aku pernah mencoba melamar pekerjaan paruh waktu di kafe, tapi jam kerjanya bentrok dengan jadwal kuliah. Mengajar les privat, aku tidak terlalu percaya diri. Menjual makanan ringan, modal tidak ada. Aku merasa buntu. Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit tidur. Suatu sore, aku sedang iseng membuka media sosial. Temanku, Sarah, baru saja mengunggah tangkapan layar dari sebuah aplikasi. Deskripsinya samar, hanya ada tulisan besar, penghasilan cepat dan mudah, fleksibel, anonim. Di bawahnya, ada beberapa ulasan bintang 5 dari pengguna yang mengaku puas. Rasa penasaranku langsung terusik. Penghasilan cepat dan mudah, itu persis yang kubutuhkan. Aku mencari aplikasi itu di toko aplikasi ponselku. Namanya Senja. Ikonnya sederhana, hanya siluet matahari terbenam. Aku mengunduhnya. Proses pendaftarannya sangat mudah. Hanya butuh nama samaran, nomor ponsel yang tidak terdaftar atas namaku, dan beberapa data dasar. Tidak ada verifikasi identitas yang rumit. Aku memilih nama samaran Mawar. Setelah semua data terisi, aku masuk ke halaman utama. Di sana ada daftar klien dengan rating dan permintaan mereka. Aku melihat-lihat. Ada yang meminta teman ngobrol, ada yang meminta teman makan malam, dan ada juga yang meminta hiburan khusus. Jantungku berdebar kencang saat aku membaca lebih detail tentang hiburan khusus itu. Deskripsinya tidak vulgar, tapi cukup jelas untuk kupahami maksudnya. Ini adalah pekerjaan sebagai wanita penghibur. Sebuah syok besar menghantamku. Aku, Zahra, mahasiswi berhijab, anak dari keluarga baik-baik, akan melakukan ini. Konflik batin langsung berkecamuk. Nilai-nilai agama yang diajarkan orang tuaku, norma sosial yang selalu kupegang teguh, dan citra diriku yang selama ini kubangun. Semua itu bertabrakan dengan keinginan kuat untuk mendapatkan uang. Aku menutup aplikasi itu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini salah, ini tidak benar. Tapi kemudian, aku teringat wajah Ibu Fatimah yang lelah, Ayah Danu yang sering mengeluh pusing karena biaya, dan Fikri yang ingin punya sepeda baru. Aku juga teringat tas baru Sarah yang harganya setara dengan uang kosku 2 bulan. Keinginan itu terlalu kuat.
Aku membuka kembali aplikasi Senja. Aku menatap layar ponselku, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Ini cuma sementara, untuk bantu keluarga. Nanti kalau sudah cukup, aku berhenti. Tidak ada yang akan tahu. Aku mencoba menjustifikasi tindakanku. Ini bukan mencuri. Ini bukan menipu. Aku hanya menyediakan jasa dan mereka membayar. Notifikasi pertama datang. Sebuah pesan dari klien bernama Pak Budi. Profilnya menunjukkan usia sekitar 50-an. Permintaannya sederhana, temani makan malam dan hiburan. Lokasinya di sebuah hotel di luar kota, sekitar 1 jam perjalanan dari rumahku. Aku gemetar saat membalas pesannya, menyetujui tawaran itu. Aku mengatur waktu agar tidak bentrok dengan jadwal kuliah dan memastikan orang tuaku tidak ada di rumah saat aku pergi. Hari H tiba. Aku mempersiapkan diri dengan perasaan campur aduk. Takut, cemas, penasaran, dan sedikit lega karena akan ada uang masuk. Aku mengenakan pakaian yang sopan, jaket tebal untuk menutupi bentuk tubuh, dan hijab yang menutupi dada. Aku berpamitan pada Ibu Fatimah dengan alasan ada tugas kelompok di rumah teman. Ibu Fatimah tidak curiga, hanya berpesan agar aku pulang tidak terlalu malam. Perjalanan dengan taksi terasa sangat panjang. Setiap tikungan, setiap lampu merah membuat jantungku berdebar lebih kencang. Aku terus merapal doa. Bukan doa untuk kelancaran pekerjaanku, tapi doa agar aku tidak ketahuan. Doa agar semua ini cepat selesai. Sesampainya di hotel, aku masuk ke lobi yang mewah. Aku mencari Pak Budi sesuai petunjuk yang diberikan di aplikasi. Pak Budi sudah menunggu di sebuah meja di restoran hotel. Dia sekitar 50-an, rambutnya mulai memutih di pelipis. Mengenakan kemeja batik rapi. Dia menyambutku dengan ramah, senyumnya hangat. "Zahra ya, silahkan duduk," katanya. Aku duduk dengan kaku. Awalnya obrolan kami ringan. Tentang cuaca, tentang makanan, tentang kota ini. Dia tidak langsung membahas inti. Dia terlihat profesional, tidak terburu-buru. Aku merasa sedikit lebih tenang. Setelah makan malam selesai, Pak Budi mengajakku ke salah satu kamar hotel. Aku mengikutinya dengan langkah berat. Di dalam kamar, dia langsung memberikan sebuah amplop tebal. "Ini untukmu, Zahra," katanya. Aku membuka amplop itu. Isinya uang tunai, pecahan 100 ribuan, jumlahnya sangat besar. Lebih dari yang kubayangkan. Rasa terkejut bercampur lega membanjiri diriku. Ini nyata. Uang sebanyak ini. Aku merasa canggung, tapi Pak Budi tidak memaksa. Dia memintaku untuk bersantai. Obrolan berlanjut, lebih personal. Aku berusaha bersikap senormal mungkin. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, semuanya berjalan sesuai kesepakatan. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Tapi di sisi lain, uang itu terlalu menggiurkan. Aku pulang dini hari. Tubuhku lelah, pikiranku kalut. Aku berhasil masuk rumah tanpa membangunkan siapapun. Aku langsung membersihkan diri, mandi berlama-lama, seolah ingin membersihkan semua jejak dari tubuhku. Uang di tanganku terasa nyata. Aku bisa membeli buku, membayar kos, bahkan sedikit untuk keluarga. Aku menyembunyikan uang itu di bawah tumpukan pakaian di lemariku. Rasa bersalah mulai pudar, digantikan kepuasan finansial. Ini tidak seburuk yang kubayangkan, gumamku pada diri sendiri. Mereka baik, aku dapat uang, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tahu. Aku mulai meyakinkan diriku bahwa ini adalah jalan keluar dari masalah keuanganku. Aku memutuskan untuk melanjutkan. Aku mulai mengatur jadwal agar tidak mengganggu kuliah dan mencari celah rumah sepi di jadwal keluargaku. Aku tahu ini adalah rahasia besar yang harus kujaga rapat-rapat. Rahasia yang akan mengubah hidupku, entah ke arah mana. Setelah pertemuan pertamaku dengan Pak Budi, ada perasaan aneh yang campur aduk. Ada rasa jijik pada diriku sendiri, tapi juga ada euforia yang sulit dijelaskan. Uang itu, uang sebanyak itu, hanya dengan beberapa jam bekerja. Ini adalah jumlah yang tidak pernah kubayangkan bisa kudapatkan dalam waktu sesingkat itu. Aku bisa membayar kos, membeli buku-buku yang kubutuhkan, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk Fikri.
Malam itu, aku tidur dengan amplop tebal di bawah bantal, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak khawatir tentang uang. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku merasa sedikit lelah, tapi semangatku membara. Aku membuka aplikasi Senja lagi. Tidak ada notifikasi baru. Aku sedikit kecewa. Apakah ini hanya sekali saja? Tapi tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Pak Budi. Isinya singkat. Zahra, kamu sangat profesional. Temanku tertarik. Boleh aku berikan kontakmu? Jantungku berdebar. Aku membalas. Tentu Pak, terima kasih. Tidak sampai 1 jam ponselku bergetar lagi. Notifikasi pesan baru di aplikasi Senja. Nama pengirimnya, Pak Harun. Profilnya menunjukkan usia sekitar 40-an. Foto profilnya mengenakan seragam dinas. Di bawah namanya ada tulisan, Kepala Desa Makmur Jaya. Aku terdiam. Kepala desa? Aku tidak menyangka akan secepat ini. Pak Harun langsung ke intinya. Zahra, malam ini kosong. Ada acara di villa temanku. Bisa? Aku melihat jadwal kuliahku, kosong. Aku melihat jadwal orang tuaku, mereka akan pergi ke rumah nenek. Bisa, Pak. Aku balas. Sejak saat itu, tawaran mulai membanjir. Pak Budi dan Pak Harun ternyata menyebarkan informasiku ke lingkaran teman-teman mereka. Hampir setiap hari, ada saja pesan masuk dari profil-profil baru. Mayoritas dari mereka adalah kepala desa dari berbagai daerah. Ada juga pejabat dinas atau anggota dewan. Aku tidak menyangka jaringanku akan meluas secepat ini. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka sangat royal. Pak Harun menjadi klien yang paling sering menghubungiku. Dia sekitar 40-an, lebih muda dari Pak Budi, lebih bersemangat dan sangat blak-blakan. Dia tidak basa-basi, langsung ke inti. Zahra, malam ini kosong, ada acara di villa temanku. Atau, Zahra, besok pagi bisa ke kantor desa, ada urusan sebentar. Aku sering diajak ke acara-acara informal mereka, seperti rapat kecil di luar kota yang dilanjutkan dengan hiburan, atau sekedar makan malam di restoran mewah. Aku mulai menyadari sebuah pola. Tawaran akan membludak, jumlah klien akan meningkat drastis setelah pengumuman pencairan dana desa. Mereka punya uang lebih dan ingin bersenang-senang setelah bekerja keras. Aku mengatur jadwal yang sangat padat. Pagi sampai siang aku kuliah. Berusaha tetap fokus di kelas, mencatat, dan mengerjakan tugas. Sore atau malam aku bekerja. Seringkali di rumah-rumah dinas yang sepi, villa pribadi di pinggir kota, atau bahkan di apartemen mewah yang disewa khusus. Rumah sepi menjadi kunci utama. Aku harus memastikan tidak ada siapapun di rumah saat klien datang. Jika tidak memungkinkan di rumah, aku akan bertemu di tempat lain yang aman. Selain uang tunai yang selalu mereka berikan di awal, Pak Harun dan kawan-kawan sering memberiku hadiah langsung. Tas branded yang harganya jutaan, perhiasan emas, ponsel terbaru, bahkan voucher belanja di mal-mal besar. Aku awalnya menolak. Tidak usah Pak, uang saja sudah cukup, kataku. Tapi mereka memaksa. Ambil saja Zahra, anggap saja bonus. Kamu sudah membuat kami senang. Aku tidak punya pilihan selain menerima. Barang-barang itu menumpuk di lemariku. Aku menyembunyikannya dari Ibu Fatimah dan Fikri. Beralasan itu hadiah dari teman atau hasil undian. Aku menjustifikasi tindakanku pada diriku sendiri. Ini bukan mencuri, mereka memberikannya dengan sukarela. Aku hanya menyediakan jasa. Mereka senang, aku dapat uang. Ini simbiosis mutualisme. Rasa bersalahku semakin menipis. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas ini. Aku mulai sulit menyeimbangkan dua kehidupan yang sangat berbeda. Di kampus, aku adalah Zahra yang berhijab, yang rajin belajar. Di luar kampus, aku adalah Mawar, yang menyediakan hiburan khusus. Aku sering menolak ajakan teman kampus untuk nongkrong atau mengerjakan tugas kelompok bersama. Alasanku selalu sama, sibuk organisasi, ada les tambahan, atau harus membantu orang tua. Sarah, teman dekatku, mulai protes. Zahra, kamu ini kok sibuk terus? Kita jarang ketemu sekarang. Aku hanya tersenyum tipis dan berjanji akan meluangkan waktu. Janji yang seringkali tidak bisa kupenuhi.
Aku mulai menjauh dari teman-teman yang biasa-biasa saja karena merasa duniaku sudah berbeda. Mereka berbicara tentang tugas kuliah, tentang pacar, tentang rencana liburan sederhana. Aku berbicara tentang hotel mewah, tentang uang tunai, tentang hadiah-hadiah mahal. Aku merasa tidak nyambung. Di sisi lain, aku merasakan kebebasan finansial yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi khawatir tentang uang kos, uang buku, atau uang saku. Aku bisa membayar semua tagihan kuliahku sendiri. Aku bisa membantu Ibu Fatimah membeli kebutuhan dapur yang lebih baik, tanpa harus melihatnya menghela napas. Aku bisa membelikan Fikri buku-buku pelajaran yang dia butuhkan, bahkan memberinya uang saku lebih tanpa dia harus meminta. Aku bahkan menyisihkan sebagian uangku untuk tabungan. Aku merasa bangga. Aku bisa mandiri. Aku bisa membantu keluargaku. Suatu sore, aku melihat laptop lamaku yang sudah sangat lemot. Layarnya sering berkedip, keyboardnya beberapa tombol tidak berfungsi. Aku sudah lama ingin menggantinya, tapi harganya terlalu mahal. Malam itu, setelah menerima pembayaran dari Pak Harun, aku langsung pergi ke toko elektronik. Aku membeli laptop terbaru dengan spesifikasi tinggi yang dulu hanya bisa kuimpikan. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada perasaan euforia yang meluap-luap karena bisa punya apa yang aku inginkan. Sesuatu yang dulu hanya bisa kuimpikan. Tapi, di sisi lain, ada rasa takut yang samar. Takut akan apa yang kulakukan. Takut jika rahasia ini terbongkar. Aku membawa laptop baru itu ke kamar. Fikri melihatnya dan matanya langsung berbinar. "Wah, Kak Zahra, laptop baru. Keren banget." Aku tersenyum tipis. "Iya, hadiah dari lomba menulis." Kataku berbohong. Fikri percaya begitu saja. Ibu Fatimah juga melihatnya dan tersenyum bangga. Anak ibu memang pinter, rajin, sampai dapat hadiah laptop, katanya sambil mengusap kepalaku. Aku membalas senyumnya, tapi hatiku terasa perih. Mereka tidak tahu, mereka tidak akan pernah tahu dari mana uang untuk membeli laptop ini berasal. Aku duduk di depan laptop baru itu. Layarnya terang, keyboardnya empuk. Aku membuka aplikasi Senja, melihat daftar klien yang terus bertambah. Aku melihat ratingku yang semakin tinggi. Aku melihat jumlah uang yang sudah terkumpul di akunku. Aku merasa bangga sekaligus takut. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Jalan ini sudah terbuka lebar di depanku. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Rutinitas ganda ini mulai terasa normal bagiku. Kuliah di pagi hari, lalu bekerja di sore atau malam. Uang terus mengalir, rekeningku semakin gemuk, dan barang-barang mewah mulai memenuhi lemari. Aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan, membantu keluarga tanpa mereka tahu asalnya, dan hidup lebih nyaman. Namun, di balik semua itu ada kekosongan yang perlahan menggerogoti. Aku sering merasa hampa, senyumku terasa palsu, dan tawa renyahku di depan teman-teman kampus hanyalah topeng. Suatu siang, ponsel khususku bergetar. Pesan dari Pak Harun. "Zahra, malam ini ada acara kecil di villa pribadiku. Teman-teman kepala desa yang lain juga ikut. Bayarannya berlipat ganda dari biasanya." Jantungku berdebar. Pesta kecil? Aku tahu maksudnya. Ini bukan sekedar makan malam atau karaoke biasa. Ini pasti akan lebih dari itu. Aku ragu. Perasaan tidak nyaman langsung muncul. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang terlalu ekstrim. Tapi janji bayaran berlipat ganda itu terlalu menggiurkan. Aku sedang butuh uang untuk membayar cicilan motor baru yang diam-diam ku beli. Aku membalas, "Baik Pak, jam berapa?" Pak Harun memberitahuku alamat villa di pinggir kota. Aku mempersiapkan diri dengan perasaan campur aduk. Aku mengenakan gaun yang tidak terlalu mencolok, tapi tetap terlihat elegan, dan hijab yang menutupi dada. Aku berpamitan pada Ibu Fatimah dengan alasan ada acara kampus yang mengharuskan menginap. Ibu Fatimah tampak sedikit khawatir, tapi aku meyakinkannya. Perjalanan ke villa terasa jauh. Saat taksi yang kunaiki mendekati lokasi, aku melihat beberapa mobil mewah sudah terparkir di halaman. Suara musik dangdut yang cukup keras terdengar dari dalam villa. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini cuma pekerjaan, Zahra. Profesional saja, bisikku pada diri sendiri.
Aku turun dari taksi dan melangkah masuk ke dalam villa. Ruangan utama sangat luas, dihiasi lampu-lampu temaram dan sofa-sofa empuk. Di tengah ruangan, ada set karaoke lengkap dengan layar besar. Pak Harun langsung menyambutku dengan senyum lebar. Nah, Zara sudah datang. Ayo masuk, jangan sungkan. Di dalam, sudah ada sekitar 5 kepala desa lainnya yang kukenal dari aplikasi, termasuk Pak Tejo dan Pak Slamet yang sering menghubungiku. Selain mereka, ada 2 wanita lain yang juga sepertinya bekerja sepertiku. Mereka bernama Siti dan Dewi. Siti sekitar 30-an, rambutnya dicat pirang, mengenakan gaun ketat. Dewi lebih muda dariku, mungkin seusiaku, mengenakan pakaian yang lebih santai tapi tetap menarik. Mereka berdua tampak santai, tertawa lepas, dan berinteraksi akrab dengan para kepala desa. Aku mencoba berbaur, mengamati mereka. Mereka terlihat lebih berpengalaman dariku, lebih luas, dan seolah tidak ada beban sama sekali. Awalnya memang hanya karaoke dan makan-makan. Para kepala desa bergantian menyanyi. Suaranya fales, tapi penuh semangat. Kami semua tertawa. Obrolan santai mengalir. Tentang proyek desa, tentang politik lokal, dan sesekali tentang keluarga mereka. Aku mencoba ikut tertawa, sesekali menyumbangkan suara di lagu-lagu yang kukenal. Aku berusaha terlihat santai, meskipun dalam hati aku terus merasa canggung dan waspada. Siti dan Dewi sesekali melirikku, seolah mengamati reaksiku. Aku membalas senyum tipis. Malam semakin larut. Botol-botol minuman keras mulai terbuka. Aroma alkohol memenuhi ruangan. Suasana berubah drastis. Obrolan menjadi lebih vulgar. Tawa menjadi lebih keras. Beberapa kepala desa mulai berpasangan dengan Siti dan Dewi, berpelukan dan berciuman tanpa malu-malu di sofa. Aku merasa tidak nyaman. Perutku mual. Aku mencoba mencari alasan untuk pergi ke toilet, sekadar untuk menjauh dari pemandangan itu. Saat aku kembali, Pak Harun mendekatiku. Wajahnya sudah sedikit memerah karena alkohol. "Zahra, ayo ikut aku dan Dewi ke ruangan lain," bisiknya sambil menarik tanganku. Aku ragu, tapi genggamannya kuat. Aku melirik Dewi. Dia hanya tersenyum tipis, seolah ini adalah hal biasa. Aku tidak bisa menolak. Aku mengikuti Pak Harun dan Dewi ke sebuah kamar di lantai atas. Kamar itu luas, dengan ranjang besar dan pencahayaan redup. Pak Harun langsung mengunci pintu. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Ini bukan yang kubayangkan. Awalnya hanya Pak Harun dan Dewi. Pak Harun mulai mencumbu Dewi, dan Dewi melayaninya dengan profesional. Aku berdiri kaku di sudut ruangan. "Ayo Zahra, jangan malu-malu," kata Pak Harun, sambil menatapku. Aku merasa tubuhku membeku. Tidak lama kemudian, pintu kamar diketuk. Pak Harun membukanya. Di sana sudah berdiri Pak Tejo dan Pak Slamet, juga dengan wajah memerah. "Kami ikut gabung ya," kata Pak Tejo sambil tertawa. Pak Harun mengangguk. Aku merasa terkejut, panik, dan jijik. Ini adalah pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan akan ada kenikmatan berjamaah. Tubuhku bergerak mengikuti, seolah bukan aku yang mengendalikannya. Ini bagian dari pekerjaan, bisikku pada diriku sendiri, mencoba meyakinkan hatiku yang memberontak. Aku mencoba mematikan perasaanku, mengubah diriku menjadi seonggok daging tanpa emosi. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Aku tidak ingat detailnya dengan jelas. Hanya ada bayangan tubuh-tubuh yang saling berhimpitan, aroma alkohol dan parfum yang memuakkan, dan suara tawa dan desahan yang membuatku ingin muntah. Aku merasa kotor, sangat kotor. Aku hanya ingin semua ini cepat berakhir. Aku pulang dini hari. Taksi yang kunaiki terasa seperti kapsul waktu yang membawaku kembali ke realitas. Tubuhku lelah, pikiranku kalut. Aku berhasil masuk rumah tanpa membangunkan siapapun. Aku langsung membersihkan diri, mandi berlama-lama, menggosok kulitku berulang kali, seolah ingin menghilangkan setiap sentuhan, setiap aroma, setiap jejak dari tubuhku. Air mata mengalir deras di pipiku, bercampur dengan air sabun.
Aku menangis tanpa suara, menangisi diriku sendiri, menangisi apa yang sudah kulakukan. Uang di dompetku tebal, berlipat ganda dari biasanya. Di tanganku ada perhiasan baru yang diberikan Pak Harun sebagai bonus. Rasa jijik bercampur lega. Lega karena semua sudah berakhir. Jijik pada diriku sendiri. Ini batasnya. Aku tidak akan lagi ikut pesta seperti ini. Janji batinku. Aku bersumpah, tidak akan pernah lagi. Aku akan menolak tawaran semacam ini. Tidak peduli berapapun bayarannya. Tapi godaan uangnya terlalu besar. Keesokan harinya, saat aku melihat tumpukan uang itu, janji batinku mulai goyah. Aku bisa membayar cicilan motor, membeli tas baru, bahkan menyisihkan lebih banyak untuk tabungan. Siapa yang tahu? Bisik suara lain dalam diriku. Ini rahasia, tidak ada yang dirugikan. Mereka senang, kamu dapat uang. Rasa bersalah menghantam lebih keras dari sebelumnya. Bagaimana bisa seorang mahasiswi berhijab seperti aku melakukan ini? Bagaimana bisa aku menipu orang tuaku, teman-temanku, dan diriku sendiri? Tapi kemudian aku meyakinkan diri lagi. Ini hanya sementara. Aku akan berhenti setelah semua kebutuhanku terpenuhi. Aku mencoba melupakan kejadian itu, tapi bayangan pesta terus menghantuiku. Aroma alkohol, suara tawa, sentuhan-sentuhan itu. Aku mulai mencari cara untuk membatasi diri. Namun, godaan uang selalu menang. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang kubuat sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Janji batinku untuk tidak lagi terlibat dalam pesta berjamaah itu hanya bertahan beberapa hari. Godaan uangnya terlalu kuat. Cicilan motor baru yang diam-diam ku beli, keinginan untuk membeli tas yang lebih mahal, dan kebutuhan untuk mengisi tabungan membuatku kembali membuka aplikasi Senja. Tawaran dari Pak Harun dan kawan-kawan masih terus berdatangan. Mereka tidak pernah memaksa, hanya menawarkan. Dan aku, dengan alasan yang kubuat sendiri, selalu menerima. Pesta itu memang menjadi titik balik. Aku tidak lagi menolak tawaran grup, meskipun tetap ada rasa tidak nyaman yang samar. Aku belajar untuk mematikan perasaanku, mengubah diriku menjadi seonggok daging tanpa emosi saat bekerja. Aku menganggapnya sebagai sebuah peran, sebuah akting yang harus kulakukan demi uang. Hubunganku dengan para kepala desa menjadi lebih santai, seperti teman lama yang punya rahasia bersama. Mereka sering bercanda, tertawa, dan memperlakukanku dengan sangat baik, seolah aku adalah bagian dari lingkaran mereka. Ini membuatku semakin sulit untuk berhenti. Aku semakin mahir menyembunyikan jejak. Ini adalah bagian paling penting dari hidup ganda ini. Setiap detail harus diperhitungkan. Aku mengembangkan rutinitas yang sangat ketat. Pertama, ponsel. Aku punya 2 ponsel. Satu ponsel lamaku untuk kuliah dan keluarga, satu lagi ponsel baru yang kubeli dengan uang hasil kerjaku khusus untuk klien. Ponsel khusus ini selalu kunyalakan dalam mode senyap dan kusembunyikan di tempat yang aman. Biasanya di laci paling bawah meja belajarku, di bawah tumpukan buku-buku tebal. Atau kadang di dalam tas kuliahku yang selalu kukunci. Aku tidak pernah membawanya keluar kecuali saat akan bekerja. Kedua, transportasi. Aku tidak pernah memanggil taksi online langsung ke depan rumah. Aku selalu berjalan kaki beberapa blok dari rumah ke jalan yang lebih ramai, baru memesan taksi. Atau, jika klien menjemput, aku akan meminta mereka menunggu di persimpangan jalan yang agak jauh atau di minimarket terdekat. Aku tidak ingin ada mobil mewah yang mencurigakan parkir di depan rumahku. Setelah selesai bekerja, aku juga akan turun jauh dari rumah dan berjalan kaki pulang. Ketiga, pakaian. Aku selalu membawa tas berisi pakaian ganti. Pakaian yang kukenakan saat bekerja selalu berbeda dengan pakaianku sehari-hari sebagai mahasiswi. Setelah selesai, aku akan mengganti pakaianku di luar, di toilet umum, atau di tempat yang sepi sebelum pulang ke rumah.
Pakaian kerja itu langsung kumasukkan ke dalam kantong plastik dan kucuci terpisah atau langsung kumasukkan ke mesin cuci agar tidak ada bau atau jejak yang tertinggal. Keempat, waktu. Ini yang paling krusial. Aku harus memastikan rumah kosong sebelum klien datang, atau setidaknya Ibu Fatimah dan Fikri sedang tidak ada di rumah. Aku akan mencari tahu jadwal mereka. Jika Ibu Fatimah pergi arisan atau Fikri ada kegiatan sekolah, itu adalah celah bagiku. Seringkali aku akan berdalih ada tugas kelompok di rumah teman, atau harus menginap untuk acara organisasi agar bisa bebas bergerak. Beberapa kali aku nyaris ketahuan. Insiden pertama terjadi suatu sore. Pak Harun baru saja pulang dari rumah dan aku sedang membereskan sisa-sisa pertemuan kami. Tiba-tiba, suara motor Ibu Fatimah terdengar di depan rumah. Jantungku langsung mencolos. Ibu Fatimah seharusnya masih di pasar. Aku panik. Dengan cepat, aku menyambar buku-buku kuliahku yang berserakan di meja. Berlagak sedang mengerjakan tugas. Saat Ibu Fatimah masuk, aku langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Ibu, kok sudah pulang? Aku kira masih lama," kataku sambil pura-pura sibuk membuka buku. Ibu Fatimah tidak curiga, hanya mengangguk. "Iya nak, tadi cepat selesai belanjanya." Aku bernafas lega. Sejak saat itu, aku jadi lebih waspada. Aku selalu mengecek ulang jadwal mereka, bahkan menelepon untuk memastikan mereka benar-benar tidak ada di rumah. Insiden kedua melibatkan Fikri. Suatu malam, aku baru pulang dari pertemuan dengan Pak Tejo. Aku lupa mengosongkan tasku. Pagi harinya, Fikri yang iseng mencari pulpen di tasku menemukan sebuah kalung emas kecil di salah satu kantong. "Kak Zahra, ini kalung siapa? Cantik banget," tanyanya polos. Aku langsung merebut kalung itu. "Oh, itu hadiah dari temen Fik. Kemarin dia ulang tahun, terus aku dikasih souvenir," kataku berbohong dengan cepat. Fikri hanya mengangguk, tidak terlalu peduli. Tapi aku tahu aku harus lebih hati-hati. Tetangga-tetangga juga mulai memperhatikan. Beberapa kali, aku mendengar bisik-bisik dari ibu-ibu di depan rumah. "Itu mobil mewah siapa ya? Kok sering parkir di dekat rumah Zahra?" Atau, "Anak Ibu Fatimah kok sekarang sering dijemput mobil bagus-bagus?" Aku selalu punya alasan. "Oh, itu teman kuliah, Bu. Dia dari keluarga kaya, jadi sering pakai mobil mewah," kataku dengan senyum manis. Mereka biasanya percaya, tapi tatapan mata mereka kadang membuatku tidak nyaman. Aku merasa seperti ada sepasang mata yang selalu mengawasiku. Aku mulai merasa paranoid. Setiap suara klakson mobil di depan rumah, setiap bayangan yang lewat di jendela, membuatku terlonjak. Aku sering memeriksa ponselku berkali-kali dalam sehari, mencari tahu apakah ada pesan aneh atau panggilan tak dikenal. Aku mulai sulit tidur nyenyak, sering melamun di kelas, pikiranku melayang ke hal-hal yang kulakukan di malam hari. Aku merasa seperti hidup di dua dunia yang terpisah, dan batas antara keduanya semakin tipis. Namun di balik semua ketakutan dan kecemasan itu, ada kebebasan finansial yang luar biasa. Aku tidak lagi kekurangan uang. Aku bisa membeli apa saja yang aku inginkan tanpa harus berpikir dua kali. Aku membeli ponsel terbaru, tas-tas bermerek yang dulu hanya bisa kulihat di majalah, sepatu-sepatu mahal, dan pakaian-pakaian bagus. Lemariku penuh dengan barang-barang yang tidak pernah kupakai di depan keluarga. Aku juga bisa membayar semua tagihan kuliahku dengan mudah, tanpa membebani ayah Danu dan Ibu Fatimah. Aku bahkan bisa membantu mereka membeli kebutuhan pokok yang lebih baik, memperbaiki atap rumah yang bocor, dan membelikan Fikri sepeda baru yang dia impikan. Aku menyisihkan sebagian besar uangku ke tabungan, membayangkan masa depan yang lebih cerah, di mana aku tidak perlu lagi melakukan semua ini. Aku merasakan kebebasan finansial yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dulu setiap kali ingin membeli sesuatu, aku harus berpikir panjang, menimbang-nimbang, dan seringkali mengurungkan niat karena harganya terlalu mahal. Sekarang aku bisa langsung membelinya. Aku bisa mentraktir Sarah dan teman-teman lain di kafe mahal tanpa merasa terbebani. Mereka mengira aku mendapatkan beasiswa atau pekerjaan paruh waktu yang sangat menguntungkan.
Aku membiarkan mereka percaya begitu. Namun di balik semua kemewahan itu, ada kekosongan yang semakin besar. Aku sulit tidur nyenyak, sering melamun, merasa terasing dari teman-teman yang hidup normal. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang cita-cita, tentang cinta. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk karena duniaku terlalu berbeda untuk bisa kubagikan. Aku merasa mati rasa. Hubungan intim bukan lagi tentang perasaan, tapi transaksi. Senyumku palsu, tawaku hambar. Aku sering merasa seperti robot, melakukan apa yang harus kulakukan, tapi tanpa jiwa. Apakah ini harga yang harus kubayar? Tanyaku pada diri sendiri berulang kali. Harga untuk kebebasan finansial, untuk membantu keluarga, untuk punya barang-barang yang kuinginkan. Aku melihat diriku di cermin. Seorang mahasiswi berhijab rapi, wajahnya bersih, matanya terlihat lelah. Aku tidak mengenali pantulan itu sepenuhnya. Siapa sebenarnya aku? Zahra, mahasiswi taat yang rajin belajar dan berbakti pada orang tua? Atau Mawar, wanita penghibur yang menjual tubuhnya demi uang? Pertanyaan itu menggantung di benakku, semakin berat setiap harinya. Aku merasa seperti hidup dalam sebuah ilusi dan aku tidak tahu sampai kapan ilusi ini bisa bertahan. Pertanyaan di cermin itu terus menghantuiku. Siapa sebenarnya aku? Setiap kali aku melihat pantulanku, aku melihat dua sosok yang bertolak belakang. Zahra, si mahasiswi berhijab rapi, dan Mawar, si wanita penghibur. Batas antara keduanya semakin kabur, dan aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Rasa paranoid mulai merayap, perlahan tapi pasti menggerogoti ketenanganku. Aku mulai merasakan perubahan di sekitarku. Bukan lagi hanya nyaris ketahuan, tapi ada tatapan atau pertanyaan yang lebih dalam, yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa seperti ada sepasang mata yang selalu mengawasiku, meskipun aku tidak tahu siapa. Setiap kali aku pulang dari bekerja, aku akan melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang melihatku. Aku akan memeriksa jendela kamarku sebelum tidur, memastikan tidak ada bayangan yang mencurigakan. Sarah, teman dekatku di kampus, mulai menunjukkan kecurigaan. Kami sudah berteman sejak semester 1. Dia tahu betul bagaimana kondisi keuanganku dulu. Sekarang, aku sering menolak ajakan nongkrong di kafe biasa, dan selalu punya uang lebih untuk jajan atau membeli barang-barang yang lebih bagus. Suatu siang, saat kami makan siang di kantin kampus, Sarah menatapku lekat-lekat. "Sarah, kamu kerja apa sih? Kok banyak uang? Aku lihat tasmu baru, ponselmu juga baru. Padahal dulu, kamu selalu bilang uang pas-pasan." Aku mencoba tersenyum santai meskipun jantungku berdebar kencang. Ini... Aku ikut lomba menulis, Sar. Lumayan. Dapat hadiah uang tunai dan voucher belanja, kataku berbohong. Aku sudah menyiapkan alasan ini jauh-jauh hari. Sarah mengangguk, tapi matanya masih menunjukkan keraguan. "Oh, gitu ya? Hebat banget kamu, Sarah. Aku juga mau dong ikut lomba kayak gitu." Aku hanya tertawa hambar. Sejak saat itu, Sarah sering melontarkan pertanyaan serupa atau sekadar menatapku dengan tatapan menyelidiki. Aku jadi lebih hati-hati saat bersamanya, tidak lagi terlalu terbuka seperti dulu. Di rumah, Ibu Fatimah, meskipun tidak pernah langsung menuduhku, sering bertanya tentang asal-usul barang-barang baruku. "Zahra, ini jam tangan dari mana? Kok bagus sekali?" tanyanya suatu pagi saat aku sedang sarapan. Aku langsung menjawab, "Oh, ini hadiah dari Pak Harun, Bu. Dia kan sering kasih bonus kalau aku bantu urusan administrasi di kantornya." Aku sudah sering menggunakan Pak Harun sebagai alibi, beralasan aku membantu pekerjaan administrasi di kantor desa. Ibu Fatimah mengangguk, wajahnya menunjukkan campuran bangga dan sedikit kebingungan. "Rajin sekali kamu, Nak, sampai dikasih hadiah mewah begini." Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu, alasan-alasan ini tidak akan bertahan selamanya. Tetangga-tetangga juga semakin sering berbisik. Aku sering mendengar mereka berbicara saat aku lewat. "Itu mobil mewah siapa ya? Kok sering parkir di dekat rumah Zahra?" Atau, "Dulu pendiam, sekarang kok beda ya?" Bisik-bisik itu membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa seperti pusat perhatian, dan itu adalah hal terakhir yang kuinginkan. Aku semakin jarang keluar rumah jika tidak ada keperluan kuliah atau bekerja. Ketegangan semakin meningkat saat aku menerima klien baru.
Namanya Pak Roni. Dia bukan kepala desa, melainkan seorang pengusaha dari kota lain. Profilnya di aplikasi menunjukkan dia memiliki banyak bisnis. Dia lebih agresif dan posesif dibandingkan klien-klien sebelumnya. Dia tidak hanya ingin bertemu di hotel atau villa terpencil, tapi sering mengajakku bertemu di tempat umum, bahkan di dekat kampusku. "Zahra, besok siang kita makan siang di kafe dekat kampusmu ya," pesannya suatu kali. Aku langsung panik. "Jangan, Pak, nanti ada teman saya," balasku. Tapi dia bersikeras. "Tidak apa-apa, Sarah. Anggap saja teman lama. Saya ingin melihat kampusmu." Aku tidak punya pilihan selain menuruti. Bayarannya sangat tinggi, jauh lebih besar dari klien lain. Aku merasa terancam, tapi sulit menolak karena godaan uangnya terlalu besar. Pertemuan dengan Pak Roni di dekat kampus terasa seperti neraka. Aku terus menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Setiap kali ada mahasiswa atau dosen yang lewat, jantungku berdebar kencang. Pak Roni tidak peduli. Dia tertawa keras, berbicara dengan suara lantang, dan sesekali menyentuh tanganku di atas meja. Aku merasa sangat tidak nyaman. Untungnya tidak ada yang mengenaliku. Tapi insiden itu membuatku semakin takut. Aplikasi Senja sendiri juga mengirimkan notifikasi yang membuatku semakin paranoid. Peningkatan pengawasan, pentingnya menjaga privasi, pastikan lokasi pertemuan aman. Notifikasi itu seolah mengingatkanku bahwa ada resiko yang lebih besar dari sekadar ketahuan oleh keluarga atau teman. Apakah ada pihak berwenang yang mulai mengawasi aplikasi ini? Apakah ada yang sudah trendus? Aku mulai memeriksa ponselku berkali-kali dalam sehari, mencari tahu apakah ada pesan aneh, panggilan tak dikenal, atau bahkan aplikasi mata-mata. Aku sering merasa ada yang mengikutiku saat berjalan kaki. Setiap mobil yang parkir di dekat rumah terasa mencurigakan. Aku bahkan mulai curiga pada bayanganku sendiri. Tidurku tidak nyenyak, sering mengalami mimpi buruk tentang rahasiaku yang terbongkar, tentang orang tuaku yang kecewa, tentang diriku yang dihakimi semua orang. Suatu sore, saat aku sedang bersama Pak Harun di sebuah restoran terpencil di pinggir kota, aku melihat siluet yang sangat mirip dengan salah satu dosenku, Pak Rizal, sedang makan di meja lain. Jantungku langsung mencelos. Pak Rizal adalah dosen mata kuliah metodologi penelitian, dosen yang sangat disegani dan punya mata yang tajam. Aku langsung panik, menyembunyikan wajahku di balik menu dan berbisik pada Pak Harun, "Pak, saya harus ke toilet sebentar." Aku buru-buru pergi, mencoba menghindari tatapan Pak Rizal. Saat aku kembali, Pak Rizal sudah tidak ada. Aku tidak tahu apakah dia melihatku atau tidak, tapi ketakutan itu nyata. Aku merasa sangat lega, tapi insiden itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus lebih berhati-hati. Aku mulai mengurangi frekuensi bekerja. Aku menolak beberapa tawaran, beralasan sibuk kuliah atau sakit. Tapi uang yang masuk juga ikut berkurang, dan itu membuatku gelisah. Aku sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah, dengan kemudahan finansial. Sulit untuk kembali ke kehidupan yang serba sembah-pasan. Aku merasa terjebak. Di tengah semua kekacauan ini, aku menerima sebuah pesan anonim di ponsel khususku. Pesan itu tidak berasal dari aplikasi Senja, melainkan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, dingin, dan langsung menusuk jantungku. "Hati-hati Zahra, rahasia tidak akan selamanya aman." Jantungku berdebar kencang. Siapa pengirimnya? Apakah ini salah satu klien yang iseng? Ataukah ini seseorang yang benar-benar tahu rahasiaku? Seseorang yang mengawasiku? Seseorang yang siap membongkar semuanya? Aku mencoba menelepon nomor itu tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba membalas pesan itu tapi pesanku tidak terkirim. Aku merasa dingin. Ketakutan yang selama ini samar kini menjadi nyata. Rahasiaku yang selama ini kujaga rapat-rapat mungkin sudah tercium. Pesan anonim itu, "Hati-hati Zahra, rahasia tidak akan selamanya aman," terus terngiang di telingaku. Setiap detik, setiap menit,
Aku merasa tercekik oleh ketakutan. Siapa pengirimnya? Apakah ini ancaman? Apakah ada yang benar-benar tahu rahasiaku? Aku mencoba mencari tahu. Kuputar nomor itu berulang kali, tapi selalu tidak aktif. Aku mencoba mencari tahu dari mana pesan itu berasal, tapi tidak ada jejak. Aku curiga ini dari salah satu klien yang iseng, yang ingin bermain-main denganku. Atau mungkin seseorang yang benar-benar mengawasiku. Seseorang yang siap membongkar semuanya. Ketegangan itu membuatku tidak bisa tenang. Aku jadi sering melamun di kelas, tidak fokus pada pelajaran. Tidurku semakin tidak nyenyak, sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, membayangkan skenario terburuk. Aku mulai menghindari keramaian. Takut jika ada yang mengenaliku atau berbisik-bisik tentangku. Aku bahkan jadi jarang berinteraksi dengan Sarah. Takut dia akan bertanya lebih jauh atau melihat sesuatu yang mencurigakan. Aku mencoba mengurangi frekuensi bekerja. Aku menolak beberapa tawaran dari klien beralasan sakit atau ada tugas kuliah yang menumpuk. Aku bahkan berani menolak tawaran dari Pak Roni yang posesif itu, meskipun bayarannya sangat menggiurkan. Aku berpikir, mungkin jika aku mengurangi aktivitas ini, perhatian padaku akan berkurang dan ancaman itu akan menghilang. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi lain. Uang yang masuk ke rekeningku mulai berkurang drastis. Aku sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah, dengan kemudahan finansial. Tagihan cicilan motor yang baru kubeli mulai jatuh tempo. Kebutuhan kuliah untuk semester depan juga mulai terasa berat. Aku sudah terlanjur nyaman dengan kemewahan yang kudapatkan. Sulit sekali untuk kembali ke kehidupan yang serba pas-pasan. Aku merasa terjebak. Aku tidak bisa berhenti sepenuhnya, tapi juga tidak berani melanjutkan seperti sebelumnya. Di tengah kegelisahan itu, Pak Harun kembali menghubungiku. Zahra, ada tawaran istimewa. Aku dan beberapa teman akan ada acara di luar kota, di Puncak. 3 hari, 2 malam. Bayarannya 3 kali lipat dari biasanya. Bagaimana? 3 hari, 2 malam. Di Puncak. Itu berarti aku harus berbohong lebih besar lagi pada orang tuaku. Tapi bayaran 3 kali lipat, itu bisa menutupi semua kebutuhanku untuk beberapa bulan ke depan. Aku ragu, sangat ragu. Namun kebutuhan finansial dan janji uang yang besar itu terlalu kuat untuk kutolak. Aku membalas pesannya. Baik Pak, saya ikut. Aku berbohong pada Ibu Fatima bahwa aku akan mengikuti seminar nasional di luar kota selama 3 hari. Ibu Fatima tampak senang dan bangga. Wah, anak ibu hebat sekali. Jangan lupa jaga diri ya, Nak. Aku memeluknya erat. Perasaan bersalah meremas hatiku. Aku tahu, aku sedang menipu orang yang paling kucintai. Pagi sebelum berangkat, aku mempersiapkan diri. Aku mengenakan pakaian yang sopan, jaket tebal, dan hijab. Aku menyembunyikan ponsel khususku di dalam tas kecil yang kubawa. Sebelum keluar kamar, aku melihat sekilas ke arah meja belajarku. Ada sebuah kotak perhiasan kecil yang kusembunyikan di bawah tumputan pakaian di laci paling bawah. Isinya perhiasan mewah yang diberikan klien-klienku dan beberapa lembar uang tunai dalam pecahan besar yang belum sempat kumasukkan ke bank. Aku berpikir untuk memindahkannya, tapi waktu sudah mepet. Nanti saja, pikirku. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Aku berpamitan pada Ibu Fatimah dan Fikri. Doakan kakak ya Bu, Fik. Semoga lancar seminarnya. Kataku dengan senyum yang dipaksakan. Mereka berdua melambaikan tangan saat aku keluar rumah. Aku berjalan kaki menuju persimpangan jalan. Tempat Pak Harun sudah menunggu dengan mobilnya. Perjalanan ke puncak terasa panjang. Pak Harun terlihat sedikit gelisah. Dia sering melihat ke sekeliling
dan sesekali melihat ponselnya. "Ada apa, Pak?" tanyaku. Dia hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Zahra. Mungkin cuma perasaan saya saja." Aku mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk terus menghantuiku. Aku merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, di rumah, setelah aku pergi, Ibu Fatimah memutuskan untuk membersihkan kamarku. Dia melihat kamarku sedikit berantakan dan ingin merapikannya sebelum dia pergi arisan. Saat dia membersihkan meja belajarku, dia melihat laci paling bawah sedikit terbuka. Dengan niat baik, dia membukanya lebih lebar untuk merapikan tumpukan pakaian di dalamnya. Dan di sanalah dia menemukannya, sebuah kotak perhiasan kecil. Ibu Fatimah mengambil kotak itu. Dia membukanya dengan rasa penasaran. Matanya langsung membelalak. Di dalamnya ada kalung emas dengan liontin berlian yang berkilauan, gelang emas yang tebal, cincin-cincin dengan batu permata, dan beberapa lembar uang tunai dalam pecahan 100 ribuan. Jumlahnya sangat banyak. Perhiasan-perhiasan itu sangat mewah, jauh di atas kemampuan keluarga kami. Ibu Fatimah tahu persis bahwa aku tidak punya uang sebanyak itu dan tidak pernah membeli perhiasan semewah ini. Wajahnya langsung pucat pasi. Tangannya gemetar memegang kotak itu. Dia mencoba mengingat-ingat. Kapan aku punya semua ini? Hadiah lomba. Hadiah dari Pak Harun. Alasan-alasan yang selama ini kuberikan mulai runtuh satu persatu di bendaknya. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibir Ibu Fatimah. Hanya ada keheningan yang memekakkan telinga. Dia menatap perhiasan dan uang itu, lalu menatap kosong ke arah pintu kamarku. Pikirannya kalut. Ada apa dengan anakku? Dari mana semua ini berasal? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membawa serta kecurigaan yang mengerikan. Di sisi lain, aku dan Pak Harun sudah tiba di villa di puncak. Villa itu mewah dengan pemandangan pegunungan yang indah. Beberapa mobil lain sudah terparkir di halaman. Aku melihat Pak Tejo dan Pak Slamet sudah menunggu di teras. Mereka melambaikan tangan. Aku mencoba tersenyum, tapi senyumku terasa kaku. Aku merasa ada yang aneh. Suasana di villa itu terasa tegang, tidak seperti biasanya. Saat aku dan Pak Harun baru saja turun dari mobil, melangkah menuju pintu villa, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan kami. Suara remnya memekakkan telinga. Pintu mobil terbuka. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dari dalam, seseorang yang sangat aku kenal, seseorang yang seharusnya tidak ada di sana, keluar dari mobil itu. Dia adalah Ayah Danu. Ayah Danu berdiri di depanku. Wajahnya keras, matanya menatap lurus ke arahku dengan ekspresi dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di belakangnya berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan seragam. Salah satunya memegang lencana. Rahasiaku terbongkar.